hamba datang menghadap Kanjeng Ratu. Ada perlu apakah Kanjeng Ratu memanggil hamba? Aku datang hanya sekedar untuk mengingatkan. Tetaplah nenek rendah hati, meski sekarang nenek sudah viral. Baik, hamba akan selalu mengingat pesan Kanjeng Ratu. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Kamu berharga di mataku, anakku. Jangan takut lagi. Aku akan menghapus air matamu. Firman Tuhan untuk renungan hari ini dari kitab Roma 12 ayat 21 berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Demikian firman Tuhan. Jangan geser dulu anakku, hanya sebentar saja. Aku tahu kamu sering meluangkan waktu untuk banyak hal, video singkat, hiburan yang kosong, tapi bisakah kamu berhenti sejenak, hanya 1 menit saja, untuk sesuatu yang datang dari atas? Banyak yang sudah meninggalkanku, tapi kamu tetap tinggal, dan itu sangat menguatkan hatiku. Aku ingin momen ini bersamamu. Bolehkah aku berbicara denganmu sekarang? Aku punya sesuatu yang sangat kuat untuk disampaikan, sebuah janji yang bisa mengubah segalanya di sekitarmu. Tapi sebelum dengarkan baik-baik. Akulah Yesus. Dia yang memilihmu bahkan sebelum kamu lahir. Aku selalu bersamamu di saat tak ada seorang pun yang tahu. Aku menyelamatkanmu dari rasa sakit yang tak kamu sadari. Dan aku masih di sini, bahkan saat kamu menjauh. Sekarang, aku hanya meminta satu hal. Bagikan pesan ini kepada 3 orang yang spesial bagimu. Ketuk tombol WhatsApp dan kirim sebelum hari ini berakhir. Itulah tanda bahwa kamu masih memegang imanmu. Jika kamu melakukan ini, bersiaplah. Berkat yang tak terduga akan segera datang, pintu akan terbuka, jawaban akan datang, hal-hal yang tampak mustahil akan menjadi kenyataan. Ketuk ikon hati untuk menunjukkan bahwa kamu siap. Tulis komentar "Saya menerima" jika pesan ini menyentuh hatimu, dan ikuti profil ini agar kamu tetap terhubung dengan bimbinganku. Aku tak pernah berhenti mencintaimu, dan hari ini, aku hanya butuh momen ini untuk mengingatkanmu, kamu tidak pernah sendiri. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersama. Ketika kamu bertemu dengan orang yang tenang, luar biasa baik, dia selalu menghindari konflik, syukuri, dan jangan main-main dengan orang seperti dia, karena dia pasti memperhatikan semuanya. Mereka diam bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka sadar, jika mereka marah, itu bisa sangat menyakitkan. Tapi pada akhirnya meledak, itu akan jadi sebuah masalah besar. Orang yang membuat dia marah, itu akan mendapatkan akibatnya. Setiap orang punya batasan, dan mereka pasti juga punya batasan. Dan batasan mereka ini kadang seringkali lebih tinggi daripada batasannya orang lain. Jadi,
Sekali batasan itu terlewati, hati-hati, kalian akan bisa melihat marahnya sesungguhnya. Jangan pernah salah menilai, diamnya orang itu sebuah kelemahan. Di balik senyum tenangnya, ada sebuah keteguhan yang bisa mengejutkan siapapun. Saat mereka bicara, kata-katanya tidak banyak, tapi pasti tepat sasaran. Dan saat mereka bertindak, tidak ada yang sama lagi seperti sebelumnya. Karena orang yang tenang, saat mereka memutuskan untuk berdiri, siap-siap mereka akan mengguncang tanpa suara. Jangan kau tanya bagaimana esok aku bisa mendapatkan uang. Aku tak tahu, sudah berusaha semampuku. Aku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Walau saat ini aku belum mendapatkan uang. Zaman sekarang, anak nangis yang keluar duit. Lah, zaman kita dulu, kalau kita lagi nangis, yang keluar sapu lidi. Seribu kali ku jatuh, seribu kali kau angkatku. Setiap luka kau jadikan kekuatan. Lagi dan lagi kau angkat aku. Yesus, engkau tak pernah gagal menolongku. Celakalah kamu jika semua memuji kamu, seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Dengarlah perkataanku, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi yang membencimu, berkahi bagi yang mengutukmu, doakan bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan pula pipi kanan. Dan kalau bajumu diambil, biarkan jubahmu diambil juga. Berilah pada orang yang meminta kepadamu. Janganlah minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kamu ingin orang lain perbuat. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Jika kamu hanya berbuat baik pada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah, beri pinjaman, jangan harap kembalinya. Besarlah pahalamu di surga. Kamu akan menjadi kekasih Allah. Ia mengasihi mereka yang jahat. Kamu harus murah hati, seperti Bapa di surga. Bukalah telingamu bagi yang berseru. Saat engkau menolong mereka yang lemah, aku pun akan mendengar setiap seruan hatimu. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jangan habiskan hatimu untuk perdebatan yang tidak membawa damai. Aku memanggilmu untuk berjalan dalam hikmat. Pilihlah ketenangan, karena di dalam kedamaian itulah aku bekerja. Aku menyertaimu dalam